Assalamualaikum. Halo Sobat BK, apa kabar? Berjumpa lagi kita di sharing bimbingan konseling. Tetap semangat belajar ya Sobat, untuk meraih masa depan yang gemilang. Sobat BK, kali ini saya akan sharing tentang kode etik profesi konselor Indonesia. Dan yang akan kita bahas adalah pengertian, dasar, tujuan, dan prinsip pokok kode etik profesi bimbingan dan konseling. Kualifikasi, kompetensi, dan kegiatan profesional konselor. Hubungan konseling, kerahasiaan dalam hal-hal yang bersifat pribadi, evaluasi, asesmen dan interpretasi, dan pelanggaran terhadap kode etik. Sobat BK, di video kali ini kita akan membahas tentang pelanggaran terhadap kode etik profesi bimbingan dan konseling. Pelanggaran terhadap kode etik. Sobat BK, konselor wajib mengkaji secara sadar tingkah laku dan perbuatannya, bahwa ia mentaati kode etik. Konselor wajib senantiasa mengingat bahwa setiap pelanggaran terhadap kode etik akan merugikan diri sendiri, konseli, lembaga, dan pihak lain yang terkait. Pelanggaran terhadap kode etik akan mendapatkan sanksi yang mekanismenya menjadi tanggung jawab Dewan Pertimbangan Kode Etik APKIN sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga APKIN bab 10 pasal 26 ayat 1 dan 2 sebagai berikut. Pada organisasi tingkat nasional dan tingkat provinsi dibentuk Dewan Pertimbangan Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia. Dewan Pertimbangan Kode Etik Bimbingan dan Konseling Indonesia sebagaimana yang dimaksud oleh ayat 1 mempunyai fungsi pokok, yaitu menegakkan penghayatan dan pengamalan kode etik bimbingan dan konseling Indonesia, memberikan pertimbangan kepada pengurus besar atau pengurus daerah APKIN atau adanya perbuatan melanggar kode etik bimbingan dan konseling oleh anggota setelah mengadakan penyelidikan yang seksama dan bertanggung jawab, bertindak sebagai saksi di pengadilan dalam perkara berkaitan dengan profesi bimbingan dan konseling. Bentuk pelanggaran yaitu pelanggaran terhadap konseli, menyebarkan atau membuka rahasia konseli kepada orang yang tidak terkait dengan kepentingan konseli, melakukan perbuatan asusila seperti pelecehan seksual, penistaan agama, rasialis, melakukan tindakan kekerasan baik itu fisik maupun psikologis terhadap konseli, dan kesalahan dalam melakukan praktik profesional seperti prosedur, teknik, evaluasi, dan tindak lanjut. Pelanggaran terhadap organisasi profesi yaitu tidak mengikuti kebijakan dan aturan yang telah ditetapkan oleh organisasi profesi, mencemarkan nama baik profesi, yaitu menggunakan organisasi profesi untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok. Pelanggaran terhadap rekan sejawat dan profesi lain yang terkait, yaitu melakukan tindakan yang menimbulkan konflik seperti penghinaan, menolak untuk bekerja sama, atau sikap arogan, melakukan referral kepada pihak yang tidak memiliki keahlian sesuai dengan masalah konseli. Sanksi
pelanggaran. Sobat BK, konselor wajib mematuhi kode etik profesi bimbingan dan konseling. Apabila terjadi pelanggaran terhadap kode etik profesi bimbingan dan konseling, maka kepadanya diberikan sanksi sebagai berikut, yaitu memberikan teguran secara lisan dan tertulis, memberikan peringatan keras secara tertulis, pencabutan keanggotaan APKIN, pencabutan lisensi, dan apabila terkait dengan permasalahan hukum atau kriminal, maka akan diserahkan kepada pihak yang berwenang. Mekanisme penerapan sanksi. Sobat BK, apabila terjadi pelanggaran seperti tercantum di atas, maka mekanisme penerapan sanksi yang dilakukan adalah sebagai berikut, yaitu mendapatkan pengaduan dan informasi dari konseli dan atau masyarakat. Pengaduan disampaikan kepada Dewan Kode Etik di tingkat daerah. Apabila pelanggaran yang dilakukan masih relatif ringan, maka penyelesaiannya dilakukan oleh Dewan Kode Etik di tingkat daerah. Pemanggilan konselor yang bersangkutan untuk verifikasi data yang disampaikan oleh konseli dan atau masyarakat. Dan apabila berdasarkan hasil verifikasi yang dilakukan oleh Dewan Kode Etik daerah terbukti kebenarannya, maka diterapkan sanksi sesuai dengan masalahnya. Sobat BK, demikianlah sharing kali ini. Kode etik profesi konselor Indonesia dengan subjudul pelanggaran terhadap kode etik profesi bimbingan dan konseling. Semoga bermanfaat dan dapat menambah wawasan. Terima kasih. Wassalamualaikum.